Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya di sini dengan tim Pak Hari Krismanto dan Pak Adi Gen, okay. Untuk memfasilitasi beberapa guru yang ada di sini, peserta yang ada di sini yang belum terlalu familiar dengan IMS, maka kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu upaya identifikasi secara garis besar ya, secara universal apa itu yang dikatakan IMS, apa yang terlibat di dalam IMS sendiri. IMS adalah Engine Management System, maka itu adalah terdiri dari 3 frase gitu ya, Engine Management System. Engine tadi engine tadi frase yang pertama, manajemen berarti itu kaitannya dengan bagaimana suatu sistem itu dikelola dengan step by step, sistematis, runutan dan sistematika yang jelas, dan di sana ditambahkan dengan sistem berarti Bapak dan Ibu sudah memahami gitu ya, makna tentang sistem itu sendiri adalah bagian dari kumpulan-kumpulan unit atau komponen-komponen, dan di dalamnya ada sistem-sistem. Jadi intinya sistem pengolahan engine itu berarti sistem pengolahan tentang bagaimana suatu tenaga dihasilkan supaya mendapatkan output yang tinggi, kemudian emisi gas buang yang rendah, dan tentu saja efisiensi penggunaan bahan bakar yang tinggi. Baik Bapak-Bapak sekalian, kami sebelum ke unit kendaraan ingin memperlihatkan bagian dari IMS itu di engine stand terlebih dahulu. Oke. Bapak dan Ibu sering adanya beberapa pemahaman IMS itu adalah EFI atau Electronic Fuel Injection. Nah, tetapi yang menurut kami gitu ya, kita samakan frekuensi, bahwasanya yang dikatakan EFI itu adalah bagian dari IMS. Nah, karena memang IMS itu bekerjanya bukan EFI, tetapi EFI dan yang lainnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi dikaitkan dengan pengelolaan engine sebagai dapur pacu, maka itu yang dikatakan adalah pengelolaan bahan bakaran udara. Maka di IMS itu mengcloning istilahnya ya, ini tahapan advance dari sistem karburator, itu membagi pencampuran bahan bakaran udara itu tidak pada satu komponen yang disebut karburator yang zaman konvensional. Ya, tetapi di sini ada beberapa sistem. Nah, salah satunya adalah dengan membagi yang dikatakan air induction system, gitu ya. Air induction system berarti itu sistem yang mengkadar, gitu ya, istilahnya mengatur dan mengelola udara, gitu ya. Nah, udara mulai dari sini ya, air inlet, mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami. Inlet masuk ke dalam air filter, ya, di air filter itu disaring. Kemudian untuk beberapa jenis EFI, Bapak dan Ibu kan sudah memahami ya apa yang dikatakan itu kayak Jetronic gitu ya, L-Jetronic, D-Jetronic, atau kita istilahnya tuh LFI atau DFI gitu ya. Dan yang terakhir adalah Motronic yang istilahnya itu bagian advance dari pengelolaan sistem kontrol itu sendiri gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mentor, kemudian Ibu Bapak Admin LMS, operator di sini ada Ibu Endang juga, Pak Abigail sebelah kanan saya dan Dani sebelah kiri saya. Ibu dan Bapak, saya menghendaki ini tiga memang hadir pada hari ini. Kenapa? Dengan harapan bahwa ini memberikan psikologi ya terhadap pembelajaran ini, betul-betul kita handling, kita delivery dengan serius. Kita melakukan akrobatik dalam bertindak untuk memberikan pembelajaran yang seril-rilnya kepada peserta diklat kita, bahwa kita tidak mengajar suatu materi yang sifatnya sastra. Oleh karena itu, saya pengen juga harapan kami dengan serius ini ada imbal balik dari Ibu dan Bapak peserta diklat juga untuk misalnya untuk melaksanakan kegiatan ini yang tinggal sebentar lagi kita akhiri untuk lebih serius dalam mempelajari materi ini, penguasaan kompetensinya, kemudian pengetahuannya, dan juga mengirim laporan. Saya pikir itu maksud dari kurikulum 15 seperti demikian. Saya pikir itu. Oke. Sekarang ada pertanyaan nggak? Saya jawab pertanyaan Pak Nandang tadi. Apa yang disampaikan Pak Dani tadi sudah cukup bagus, sudah benar. Di sini perbedaan antara MAP dengan MAF, ya.
Kedua alat ini fungsinya sama, tujuannya sama, adalah mendeteksi udara yang masuk ke dalam mesin. Cuma prinsip bekerjanya berbeda. Kalau yang map sensor itu menggunakan di sini, map sensor ini menggunakan prinsip piezo electric element. Jadi ada sebuah benda yang kalau dia bergetar, maka dia akan berubah tahanannya, tegangan dia juga berubah, dan ini dikirim ke HF. Jadi berdasarkan piezo electric element. Sedangkan yang air flow meter yang ada pada mesin injeksi atau L itu menggunakan prinsipnya adalah pertama dia menggunakan measuring plate. Yang teknologi pertama itu measuring plate. Jadi ada plat yang mengukur udara. Kemudian ada yang menggunakan hot wire, ada yang menggunakan Kalman vortex, jadi menggunakan cermin di dalam air flow meternya. Itu lebih besar. Nah, untuk yang teknologi sekarang karena semakin tinggi, dia semakin kecil. Kalau kita lihat air flow meternya sebesar korek api, dan itu menggunakan hot wire. Jadi ada 3 jenis. Untuk melakukan pengukuran ke sensor, pengukurannya itu pada soket atau maksudnya pada perempuannya apa atau pada laki-lakinya gitu, Pak? Ya, sekarang mesti jawab. Ibu-ibu peserta diklat, saya menggunakan simulator agar mudah dilihat oleh kamera kita. Sebenarnya ini kan sama yang ada di mobil, tapi seperti tadi pada waktu melihat map sensor itu agak kesulitan, jadi saya bawa ke sini. Nah, ini kita coba menggunakan stetoskop atau sonoskop, Pak Abigail. Nah, ya stetoskop. Nah, kita akan memeriksa suaranya. Ya, oke, silakan Pak Abigail. Pak Abigail, apa yang Bapak rasakan di sini? Bapak, jadi ini soundskop, kita harus latihan menggunakan ini, dan ini sudah sangat lama kami punya, dan kami sangat sering menggunakan ini. Saya coba tadi di injektor ini, saya coba untuk mengecek noise-nya, suaranya antara satu dan yang lain, ternyata Pak Hari hampir rata, tetapi agak sedikit berbeda yang nomor 4 ini. Ya, kalau ini nomor 4, berarti ini agak berbeda sedikit, walaupun kelihatannya masih merata. Suara semburan-semburan yang terjadi pada injektor-injektor ini dengan soundskop ini. Ya, Pak Abigail, ada kemungkinan tidak bahwa setiap injektor ini berbeda suaranya? Oleh faktor apa yang membuat itu seperti itu berbeda? Oke. Jadi perbedaan itu ada mungkin dari induknya ya, dari muaranya, dari ECU-nya sama yang dikirimkan sensor-sensor perintah-perintah aktuator ini dari ECU, tetapi kemungkinan saja bisa berbeda akibat dari aktuator ini sendiri. Jadi aktuator ini sendiri di dalam ini kan ada komponen needle dan lain sebagainya, ada juga coil di dalam gilitan yang menimbulkan magnet. Mungkin di antara injektor ini, antara aktuator ini mungkin saja ada beberapa gangguan di aktuatornya, bukan dari ECU-nya. Dari ECU-nya mestinya sama. Hanya berbeda di masing-masing ini, mungkin saja terjadi mungkin ada kotor, ada kelemahan daripada coil yang ada di dalam atau faktor lainnya. Makasih Pak. Saya pikir itu Ibu dan Bapak sekarang kita berani memeriksa relay EVI. Kita coba ke meja. Ibu dan Bapak sekalian, saya mencoba untuk bagaimana memeriksa relay. Baik. Ya, baik Bapak dan Ibu ya. Ini sudah kita kalibrasi ya. Sanwa, bukan Sunwa. 1 dan 2 ya, Pak Ari. 1 dan 2, oke. Yes. Tapi sambungannya lebih oke. Ya. Siapa itu? Lagi ke Google. Ya. Ini bergerak. Oke ya, sudah disambung antara terminal ya Pak. Ini 1 dan 2 ada hubungan. Oke, sekarang coba Pak hubungkan yang ini, yang 34 atau 35. 35. Oh, 3 dan 5. Oke. Coba hubungkan, ini tidak ada kontinuitas. Jadi no continuity. Berarti ini yang saklar ya, yang ini.
Berarti untuk sementara kita katakan ini baik. Sekarang kita coba yang 1-2-nya itu akan kita berikan volt ketegangan. Yes. Sekarang arahkan sini. Ini posisinya dalam keadaan tidak ada kontinuitas pada terminal 3 dan 5. Sekarang Pak Abigan akan mencoba menghubungkan terminal 1, 2 itu dengan baterai. Sekarang dihubungkan Pak. Nah ini sekarang bergerak. Ini menunjukkan ada kontinuitas. Selekonnya di om ya. Iya. Oke. Oke, jelas. Sip. Pak, Lanjut Pak. Ya. tolong jelaskan itu cara menghubungkan ke baterainya gimana, Pak? Ya. Ya, lupa saja ini. Ya. Ibu Novi ya? Bu Novi, ini saya bantu pakai kabel pasang di sini di terminal 1 dan 2. Kemudian ini saya hubungkan langsung ke baterai yang dua ini. Yang terminal 1 dan 2 itu langsung ke baterai. Ini ada warna merah langsung ke posisi baterai. Dan yang negatifnya itu ke ground. Nah, itu berarti sekarang 1 dan 2 itu sudah lilitannya sudah dialiri arus listrik. Nah, sekarang saya mau coba apakah ini berhubungan apa tidak terminal 3 dan 5. Tadi sudah pakai avometer. Ya, ini ternyata ada apa namanya? Ada hubungan kontinuitas. Lanjut pertanyaan yang lain. Saya, Pak. Ya. Ini mungkin saya ingin tanyakan langkah-langkahnya gitu, Pak. Langsung kita masuk ke pemeriksaan sensor. Bu Nurul, ini bisa dilihat ya. Setelah melalui processing gitu ya, kita pindai, kemudian ini masuk ke bagian engine. Ini ada pemilihan ya, fault reportnya salah satunya seperti ini. Setelah memilih fault report, apa yang tampilannya seperti ini ya, kurang lebih. Nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan scan toolnya atau scannernya sendiri. Ada di sini ada read fault code, berarti ini pembacaan kalau memang ada bermasalah gitu ya, baik itu sensor atau aktuatornya. Clear fault memory adalah ini langkah selanjutnya kalau memang Bapak dan Ibu di sini ditemukan permasalahan malfungsi, maka sudah diperbaiki. Nah, maka lakukan clear fault ya. Dari data stream berarti itu keseluruhan pembacaan parameter-parameter yang ada di engine, khususnya engine ya. Nah, misalkan ini contoh read fault code. Nah, ini kebetulan di sini dilaporkannya Bapak dan Ibu ini karena di deskripsinya sudah ada oksigen sensor, gitu ya. Maka tidak perlu lagi ini ada Bapak dan Ibu perhatikan kode. Ya, kode ini sangat penting kalau Bapak dan Ibu menggunakan jumper manual ya, mil. Nah, ini langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu cek si auto sensornya. Kan dia lapor ya. Nah, di Bapak dan Ibu kan tadi tahu ya oksigen sensor letaknya di mana. Nah, yang paling misalnya yang menggunakan single itu rata-rata di exhaust manifold, gitu ya. Nah, saya betulkan sekarang ya. setelah diperiksa, kemudian cek. Ternyata semuanya adalah si oksigen sensor itu tidak terpasang dengan baik. Jadi ya, akhirnya di sini dilaporkannya adalah ada permasalahan di oksigen sensor. Bisa Pak Abi? Oke. Baik Bapak dan Ibu. Saya sambung. Sudah oke. Maka ini Bapak dan Ibu, karena tadi adalah hanya untuk pembacaan, Bapak Ibu lihat lagi. Ini clear fault memory ya. Oke, sudah. Clear fault code lagi. No DTC berarti no data trouble code. Artinya eksekusi dari perbaikan yang dimaksud sama Ibu tanda kutip, perbaikannya bukan perbaikan yang dimaksud tadi ya, seperti yang di konvensional, tapi perbaikan kepada memang tadi diagnosanya adalah kesalahan dari oksigen sensor kurang ya longgar. Gitu. Nah, di sini no DTC maka sudah selesai. Pertanyaan Ibu Nurul, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan ketika sensornya itu terjadi masalah? Karena kalau disimulasikan di sekolah kita hanya mencabut-cabut kabel. Nah, sebenarnya sama, dia bagai pinang dibelah-belah. Jadi sama tapi serupa ya. Jadi ketika saya menggunakan scan tool, kemudian saya deteksi bahwa
sensor oksigennya itu bermasalah. Saya coba cek kabelnya, konektornya terutama. Nah, ternyata bagus, tapi tetap muncul di sini oksigen sensornya bermasalah. Maka saya ambil multitester, saya ukur terminal yang ada pada oksigen sensor. Saya ukur. Nah, di buku manual juga ada. Jadi tidak hanya mengandalkan ini saja. Kalau ini hanya untuk menentukan melokasi di mana terjadinya gangguan, apakah di sensor, bentuk apa gangguannya kita tidak bisa tahu. Jadi ini hanya mendeteksi lokasi sensor yang rusak. Ya, sensor yang rusak itu terdeteksi oleh ini, tapi bagaimana bentuk kerusakannya nggak bisa. Kita harus mengambil multitester, kemudian ambil buku manual, kemudian kita cek berapa tegangan yang dikeluarkan oleh sensor oksigen. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi tadi kan sudah diperlihatkan penggunaan scan tool atau scanner untuk membaca atau memindai fungsi dari asesor ataupun aktuator. Nah, sekarang ya ini hanya mereview ya, hanya mengingatkan Bapak dan Ibu mungkin barangkali ada yang belum memahami tentang istilahnya itu mode-mode konvensional, istilahnya ada jumper gitu ya. Nah, mode-mode jumper ini Bapak dan Ibu bisa dilihat. Ini contoh nih. Baik Bapak Ibu, ini menyambung juga sebelum penutupan ya, review saja terkait tentang mengetahui fungsi dari sensor atau aktuator itu menggunakan cara konvensional ya. Bapak Ibu bisa dilihat nih, ini kita kalau lihat di dashboard itu ada mil-nya itu kalau tidak berkedip itu seolah normal ya Bapak dan Ibu ya. Ini seperti ini normal, dan kita tidak akan tahu bahwasanya dia itu ada gangguan ya, ada gangguan, kita tidak tahu karena memang dia tidak berkedip, dan bisa diketahui itu hanya menggunakan scan tool. Nah, sekarang dengan mode konvensional Bapak dan Ibu bisa melakukan jumper itu ke DLC-nya gitu ya, ke yang terminal FV-nya dan terminal ground. Oke Bapak dan Ibu bisa dilihat. Ibu dan Bapak sekalian, serta diklat di room B dan C, pada hari ini kita sudah pada video konferensi yang ke-11 ya. Kita tinggal sekali lagi pada hari Rabu atau Kamis, dan yang ingin saya menekankan adalah yang pertama adalah kami bersusah payah dengan segala keterbatasan melakukan video conference live streaming di bengkel langsung, karena kita ingin memberikan layanan yang maksimal, layanan prima kepada Ibu dan Bapak dan peserta diklat. Tetapi ada hal yang kami harapkan daripada acara seperti demikian, yaitu kalau kami serius, kenapa Ibu dan Bapak tidak serius gitu kan. Bahkan kalau bisa berikan sesuatu yang lebih berbeda kepada diklat kita ini, khususnya di grup B dan C ini, sehingga kita bisa memberikan inspirasi kepada grup yang lain untuk bisa melakukan banyak hal terkait dengan pembelajaran ini.